Adapun tema malam hari ini adalah Tuhan yang setia. Dan oleh kemurahan Tuhan, kita akan memulai firman Tuhan malam hari ini dengan dua ayat firman yang terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan kalau Ia Tuhan yang setia, maka Ia pasti menggenapi semua janji-janjinya. Kalau manusia yang berjanji, manusia bisa saja lupa, manusia juga bisa kehilangan kesetiaan. Bahkan manusia tidak selalu mampu memenuhi janjinya. Tetapi jika Tuhan yang berjanji, Tuhan ingat dan Tuhan mampu memenuhi janjinya, karena namanya sendiri adalah setiawan. Dan malam hari ini kita akan melihat kesetiaan Tuhan dari kehidupan Yakub. Kisah Yakub ini sangat menarik untuk kita simak. Penuh warna, penuh petualangan, penuh beragam pengalaman yang akhirnya membentuk karakter Yakub dari seorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri menjadi seorang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita akan melihatnya malam hari ini. Dan saudara, setiap manusia pasti memiliki 3 fase kehidupan. Semua manusia memiliki itu, yaitu masa muda, masa tua, dan masa menjelang menutup mata. Dan 3 fase ini juga akan kita lihat dari kehidupan Yakub. Yang pertama, masa muda Yakub. Kedua, masa tua Yakub. Dan ketiga, masa menjelang Yakub menutup mata. Kita akan mulai dari masa muda Yakub. Bagaimana masa muda Yakub? Kejadian 25 ayat yang ke-27 bagian B. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yakub adalah kesukaannya suka tinggal di kemah, suka mencari Tuhan. Kalau untuk mencari Tuhan, jangan kita berkata nanti saja, besok saja. Jangan kita menunda. Sebab waktu adalah hari yang terbaik yang bisa kita berikan pada Tuhan. Kenapa dikatakan adalah hadiah yang terbaik? Karena lebih susah memberikan waktu yang berkurang setiap hari daripada memberikan uang yang setiap hari bertambah. Tuhan tidak butuh uang kita. Dia merindukan sebuah hubungan. Dan itulah yang diberikan oleh Yakub. Itu sebabnya orang muda, jangan sia-siakan masa mudamu. Persembahkan masa mudamu sebagai hadiah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan kemudian kita akan melihat satu momen ketika Yakub sedang dalam pelarian, ketika Esau hendak membunuhnya. Karena Esau telah ditipu dan diperdaya oleh Yakub. Dan saat dalam pelarian, Tuhan memberikan sebuah perjanjian yang sangat luar biasa. Kita melihatnya di dalam Kejadian 28 ayat ke-14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini Tuhan membahas soal keturunan, padahal yang dihadapi Yakub saat itu sedang dalam pelarian, masa depannya juga tidak jelas. Bagaimana kelanjutan dari hidupnya tidak jelas. Tetapi Tuhan, bahkan jodohnya siapa dia tidak tahu. Bahkan dia tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan membahas soal keturunan. Ini berarti Tuhan memikirkan masa depan Yakub sampai jauh ke depan. Ini berarti perjanjian Tuhan kepada umatnya benar-benar melebihi ekspektasi manusia. Benar-benar melampaui pikiran manusia.
Lalu bagaimana respon Yakub? Ayat yang ke-20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Inilah respon Yakub. Asal aku selamat, asal ada roti untuk dimakan, asal ada pakaian untuk dipakai. Permohonan doa Yakub hanya satu, asal aku bisa survive. Tetapi apa yang diberikan Tuhan melebihi apa yang Yakub doakan. Tuhan akhirnya bukan saja melindungi Yakub, bukan saja membuat Yakub bisa survive, tetapi Tuhan sampai memperhatikan masa depan Yakub sampai kepada keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai jauh ke depan. Itu sebabnya kaum muda yang hadir malam hari ini, serahkan hidupmu, percayakan masa depanmu ke tangan Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini keadaanmu seperti Yakub, begitu monoton mungkin dan lain sebagainya, tetapi Tuhan sudah merancangkan masa depanmu sampai jauh ke depan. Dari perjanjian yang Tuhan berikan kepada Yakub, kita bisa memetik 3 hal. Yang pertama, rancangan Tuhan melebihi rancangan manusia. Yesaya 55 ayat ke-8. Yang kedua, Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Tercatat dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 bagian A. Apa yang saudara doakan malam hari ini? Tuhan sanggup menjawab melebihi apa yang engkau doakan. Tentu kita masih ingat akan apa yang didoakan oleh almarhumah Ibu Pendeta Rohana Tanjil. Waktu itu ibu hanya meminta 1 hari. Tetapi apa yang Tuhan berikan? Yang Tuhan berikan melebihi apa yang ibu doakan. Tuhan bukan memberikan 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun. Bukan saja puluhan hari, tetapi ribuan hari, sekitar 14.000 sampai 15.000 hari. Dari usia 40-an sampai ibu bisa mencapai usia 80-an. Padahal ibu cuma minta 1 hari. Tapi ya, apa yang Tuhan berikan melebihi apa yang ibu minta. Dan ini malam ini Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Setiap doa yang kita naikkan setiap hari Kamis di tempat ini, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Amin. Dan hal yang ketiga, apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Sebab semua yang Tuhan janjikan pada Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 14 tadi, semuanya digenapi Tuhan. Tidak hanya janji perlindungan, tidak hanya janji penyediaan, tidak hanya janji penyertaan, tetapi keturunan, masa depan, semua tergenapi dalam hidupnya. Karena kita tahu nantinya Yakub pulang, dia pergi seorang diri, dia kembali dengan rombongan, ada istri, ada anak, ada harta yang begitu banyak. Bahkan dia bisa bertemu dengan Ishak ayahnya. Bahkan dia dan Esau yang diperdamaikan oleh Tuhan bersama-sama menguburkan ayahnya. Bukankah semuanya ini membuktikan bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya? Amin. Ia yang menjanjikannya setia, ia pasti menggenapinya. Dan sekarang kita akan melihat sebuah perjumpaan Yakub dengan Tuhan di Sungai Yabok, yang nantinya tempat itu dinamakan Peniel. Kejadian 32 ayat yang ke-30. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka. Peniel artinya face of God, wajah Allah. Semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi pasti mengalami keubahan. Ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Di dalam terjemahan King James bukan memukul, tetapi dituliskan touch, menyentuh. Dan dalam bahasa Ibrani dituliskan naga, artinya menyentuh
atau menyentuh dengan sangat lembut. Jadi Tuhan membuat sendi pangkal paha Yakub terpelecok bukan dengan memukul, tetapi dengan menyentuh, bahkan dengan sangat lembut. Tetapi satu sentuhannya begitu krusial sampai Yakub selanjutnya seumur hidupnya tidak bisa berjalan dengan normal. Jadi kekuatan laki-laki pada zaman itu simbolnya ada di sendi pangkal paha. Dan sendi pangkal paha yang sehat maka bisa berdiri tegak, dan laki-laki dinilai kegagahannya dari berdiri tegaknya. Dan dengan menyentuh sendi pangkal paha Yakub, sesungguhnya Tuhan ingin mengajarkan Yakub dan kita semua bahwa manusia itu nothing. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, totally bergantung pada Tuhan. Sebab satu sentuhan saja pincang. Tuhan tahu di mana sendi pangkal paha kita, bukan secara fisik, tetapi itu menunjukkan sandaran, tumpuan di mana seseorang bisa berdiri teguh. Disitulah sendi pangkal pahanya. Apakah itu harta, koneksi, kecakapan, kehebatan, kekuatan, kekayaan? Begitu Tuhan sentil, cukup satu sentuhan yang lembut, lumpuh semuanya. Bukan berarti Tuhan kejam, tidak. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kita untuk menggantungkan diri padanya sepenuhnya, bergantung padanya. Dan sejak perjumpaan Yakub dengan Tuhan di Peniel, sejak hari itu Yakub menyadari dirinya nothing, tidak ada apa-apanya. Selama ini Yakub merasa dirinya manusia super yang dapat mengatasi persoalan dengan kemampuannya sendiri. Tidak pernah ia bersandar pada Tuhan. Untuk peroleh hak kesulungan, dia punya cara. Untuk menghadapi Esau, Yakub sangat kalkulatif, penuh perhitungan. Untuk mendapatkan harta Laban, dia juga punya strategi. Hai orang muda, seolah-olah engkau punya kekuatan untuk mencapai apa yang engkau inginkan. Tetapi lihat, setelah berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan wajah Tuhan, face of God, apa yang terjadi? Pertama-tama apa yang Yakub katakan ketika kakinya pincang? Kejadian 32 ayat 26 bagian B. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Sekarang Yakub sadar dia butuh Tuhan. Tuhan, jangan pergi, jangan tinggalkan aku, tinggallah bersamaku. Yakub sekarang sadar dirinya jauh dari baik. Masih ingat firman hari Kamis yang lalu, sikap kita harus seperti Nazaret. Kita masih penuh cacat celah, jauh dari yang baik. Dan Yakub sekarang menyadari siapa dirinya. Hosea 12 ayat yang kelima, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan. Kapan kita pernah melihat Yakub menangis dan memohon belas kasihan? Sepertinya ini kali yang pertama ketika kakinya sudah pincang, ketika dia menyadari dia tidak ada apa-apanya. Dia memohon, Tuhan, kasihanilah aku. Seolah-olah dia berkata, harus bagaimana hidupku dari sini. Jangan kita merasa malu untuk menangis di hadapan Tuhan, karena kita sesungguhnya butuh belas kasihannya. Dan sekarang pertanyaannya, setelah Yakub berjumpa dengan Tuhan, apakah kedepannya dia mengandalkan kekuatannya lagi, atau berserah mengandalkan kekuatan Tuhan? Untuk menjawab ini, maka ada suatu peristiwa yang sangat mengagetkan dia di seumur hidupnya, yaitu kehilangan Yusuf. Kalau kita membaca Kejadian 37 ayat ke-35, di sanalah tangisan Yakub. Yakub menangis dan tidak mau dihibur. Dia menolak untuk dihibur. Dia berkata akan berkabung sampai mendapatkan anakku ke dunia orang mati. 13 tahun Yakub menangisi Yusuf yang disangkanya sudah mati karena sebuah berita hoaks dari saudara-saudara Yusuf. Yakub berkabung. Di sanalah kita melihat Yakub kakinya benar-benar pincang. Dia sungguh tak berdaya.
Terkadang dalam hidup ini kita tak bisa berbuat apa-apa. Ketika dokter berkata kita sakit, seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita kehilangan orang kita kasihi, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Tetapi apakah Yakub terpuruk selamanya? Tidak. Kenapa? Karena ia punya Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang setia itu mempertemukannya dengan anaknya kembali. Hari ini, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, sekalipun tidak ada jalan keluar, Tuhan yang setia sanggup menolongmu. Amin. Sekarang kita sampai pada fase yang kedua, yaitu masa tua Yakub. Seringkali kita ketika seseorang sudah menjadi tua, ia merasa dirinya tidak berguna. Sehingga kalau kita tanya, apa kabar ibu? Bagaimana sekarang keadaannya? Sehat? Maka selalu jawabannya selalu menjawab dengan satu kalimat klasik. Sudah tua, sudah tidak berguna lagi. Hari ini kita ubah persepsi kita. Justru di masa tua adalah masa yang powerful. Itulah masa tua Yakub. Kejadian 49 ayat ke 28. Itulah semuanya suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diperuntukkan kepada mereka masing-masing. Di masa tua Yakub, dia begitu powerful. Dia memberkati 12 anaknya tanpa kecuali. Kalau anak Abraham ada 2, Ishak dan Ismail. Ismail tidak dipakai. Anak Ishak ada 2, Esau dan Yakub. Esau tidak dipakai. Tetapi anak Yakub 12, dan 12-12-nya dipakai Tuhan. Kok bisa? Karena Yakub di masa tuanya memberkati mereka. Karena masa tua Yakub adalah masa tua yang powerful, penuh karisma, penuh wibawa rohani, dan melepaskan berkat untuk anak-anaknya. Dan berkat di sini bukan keinginan dari Yakub, tetapi dia perkataannya adalah memiliki otoritas ilahi. Tentu kita ingin anak-anak kita diberkati, bukan? Itu sebabnya para orang tua kita perkatakan berkat. Kita berikan warisan rohani, teladan iman. Masa tua kita jangan seperti Daud yang tak berdaya di masa tuanya. Kitab Raja-Raja bukan mengisahkan puncak kejayaan keturunan Daud, tetapi kisah raja-raja diawali dengan kisah Daud yang terbaring, tak berdaya. Sehingga Adonia mencoba untuk melantik dirinya menjadi raja. Kalau saja Daud begitu powerful, saya yakin Adonia tidak seberani itu. Saudara, memang Yakub bukan orang tua yang sempurna di hadapan anak-anaknya. Dia pernah berbuat salah dengan pilih kasih di antara anak-anaknya. Tetapi di masa tuanya, dia sangat menyayangi semua anak-anaknya. Dia memberkati mereka semua. 3 hal yang bisa kita petik dari masa tua Yakub adalah: 1, masa tua adalah masa yang powerful. 2, masa tua masa yang mau bangkit untuk melayani. Karena di dalam Kejadian 48 ayat yang kedua bagian B dikatakan, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya. Untuk apa? Untuk bangkit. Untuk bangkit melayani. Jangan sampai tak berdaya. Usia tidak pernah membatasi pemakaian Tuhan atas kita. Surga tidak pernah mempensiunkan kita. Tidak ada istilah pensiun rohani, tidak. 3, masa tua bukanlah masa yang penuh penyesalan. Jadi kalau kita lihat masa tua Yakub, dia bukan meminta maaf tapi memberkati. Dia memberikan kata-kata berkat, tidak ada kata-kata penyesalan. Dia berkati semua anak-anaknya. Dan biarlah kita juga memiliki masa muda, masa tua seperti Yakub. Bukan kata maaf, bukan kata penyesalan, tetapi kata-kata berkat. Dan kami ingat saat
saat terakhir Ibu Pendeta Rulana Tanjil ada di Singapura. Saat itu orang-orang yang datang visit diberkati, didoakan oleh Ibu, diberikan kata-kata yang menguatkan. Bahkan ada seorang ibu yang datang dan Ibu mengimbau wanita ini untuk kembali kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk mencintai Tuhan seperti semula. Dan wanita ini menangis. Begitu powerfulnya perkataan yang disampaikan oleh Ibu. Dan kami percaya kita semua pernah dikuatkan oleh Ibu saat-saat kita sedang menghadapi pergumulan. Puji Tuhan, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, fase yang terakhir dalam kehidupan manusia, yaitu masa menjelang Yakub menutup mata. Saudara, Alkitab ini tidak pernah kuno. Isi Alkitab ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Hidup Yakub juga merefleksikan kehidupan kita. Sekalipun kehidupan kita seperti Yakub, masih banyak kekurangan, masih banyak aib, noda. Tetapi Yakub ini istimewa di hadapan Tuhan. Mengapa Yakub dikatakan istimewa? Karena sejak dalam kandungan sampai menutup mata, Yakub hidup dalam perjanjian Tuhan. Selama kita hidup dalam perjanjian Tuhan, kita istimewa di mata Tuhan. Setiap Sabtu firman disampaikan. Mari kita hidup di dalam perjanjian itu. Sehingga sekalipun kita banyak cacat celah, tetapi selama kita hidup di dalam perjanjian itu, kita istimewa di mata Tuhan. Dan itulah Yakub sejak dalam kandungan. Yakub sudah menerima janji Tuhan. Tuhan berkata pada Ribka, Yakublah anak yang kedua ini yang akan dipilih Tuhan. Dan bahkan sampai dia akan menutup mata, di akhir hidupnya Tuhan berfirman, Yakub masih menerima perjanjian. Kita baca di dalam Kejadian 46 ayat yang keempat, bagian B. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Janji ini diberikan kepada Yakub saat dalam perjalanannya menuju Mesir. Dan ini digenapi pada Kejadian 50 ayat yang pertama. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Saat Yakub meninggal, Yusuf ada di sampingnya. Yusuf menciumnya, mendekapnya, merebahkan wajahnya, dan mengatupkan kelopak matanya. Itu berarti sampai Yakub menutup mata, Tuhan setia dengan janjinya. Sampai Yakub menutup mata, ia mengalami betapa Tuhan itu setia. Yakub dari masa muda sampai tua, sampai ia menutup mata, ia mendapati Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Saudara, Yusuf mengatupkan kelopak mata Yakub. Apa artinya bagi kita? Kalau Yusuf adalah gambar dari pengajaran, dan Yakub yang mengatupkan kelopak mata, dan Yusuf yang mengatupkan kelopak mata Yakub, maka itu berarti sampai kita mengatupkan kelopak mata kita, kita didapati tetap setia pada pengajaran. Dan kami teringat pada firman Tuhan gelombang 1 hari Minggu yang lalu, Ibu Diaken Linda Tanjil mengatakan sebuah kalimat yang masih terngiang-ngiang di telinga kami. Nanti kalau kita ketemu Tuhan di surga, kita bisa tunjukkan pada Tuhan, Tuhan, inilah kasih-Ku, masih seperti dulu. Tuhan, inilah kasih mula-mulaku, masih tidak pernah berubah. Inilah cintaku pada pertama kali aku mengenalmu, masih ada di hatiku. Dan ini mendorong kita untuk bisa menunjukkan pada Tuhan saat kita bertemu Dia, bahwa inilah cinta kita, inilah iman kita Tuhan, inilah kesetiaanku, inilah kasihku.
Dan saudara, di akhir hidup Yakub, mendekati hari-hari terakhirnya, Yakub juga memiliki sebuah kerinduan untuk menunjukkan sesuatu yang paling berkenan dari hidupnya pada Tuhan. Mungkin kita agak susah untuk bisa menemukan sesuatu yang paling berkenan dari hidup Yakub. Karena kalau mau dikatakan Yakub ini baik, nyatanya dia seorang penipu. Kalau mau dikatakan Yakub ini turut hidup dalam kehendak Tuhan, nyatanya tidak demikian. Dia selalu bergulat dengan Tuhan. Dia tidak pernah menyerah pada kehendak Tuhan. Tetapi Yakub rindu. Di akhir hidupnya dia rindu mempersembahkan satu bagian hidupnya yang berkenan, yang bisa ia tunjukkan pada Tuhannya ketika dia bertemu. Apakah saudara bisa menemukan itu? Bagian manakah yang paling berkenan dari hidup Yakub di akhir hidupnya? Itulah saat ia memberkati Efraim dan Manasye. Saat itu tangannya disilangkan. Dia memberkati Efraim dengan tangan kanan dan Manasye dengan tangan kiri. Karena itulah merupakan kehendak Tuhan. Sampai-sampai Yusuf berkata, "Jangan begitu, Bapa. Letakkan tangan kananmu di Manasye dan tangan kirimu di Efraim, karena dia anak bungsu." Sesuai dengan tradisi yang sulung mendapat berkat tangan kanan. Tetapi apa yang Yakub katakan, Kejadian 48 ayat yang ke-19 bagian A, tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu." Terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi Yakub tidak mau. "Aku tahu apa yang sedang lakukan anakku." Yakub menolaknya, sekalipun itu permintaan Yusuf yang anak yang paling dia kasihi. Tetapi sekarang Yakub mau menurut kehendak Tuhan saja. Di dalam kata "aku tahu" dalam bahasa aslinya dituliskan yada, artinya mengetahui, memahami. Seakan-akan Yakub berkata, "Aku tahu anakku, apa yang merupakan kehendak Tuhan. Aku memahami betul apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk memberkati kedua anak ini. Aku tahu apa yang Tuhan mau, dan aku mau turut pada apa yang Tuhan mau. Aku mau taat pada apa yang Tuhan kehendaki saat ini, yaitu memberkati Efraim dengan tangan kanan dan Manasye dengan tangan kiri. Dan ketaatanku ini akan kutunjukkan kepada Tuhan saat aku bertemu dengan dia sebentar lagi." Demikianlah yang dikatakan Yakub. Yada artinya mengetahui, memahami. Biarlah kita memahami kehendak Tuhan. Dan inilah bagian yang paling berkenan dari kehidupan Yakub. Mungkin saudara berkata, dari mana kita tahu ini bagian yang paling berkenan dalam kehidupan Yakub? Ibrani 11 ayat 21, "Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya." Jawabannya, sebab inilah satu-satunya bagian yang dikutip oleh penulis surah Ibrani ketika menuliskan saksi iman. Karena hanya bagian ini yang paling berkenan di hati Tuhan, yaitu saat Yakub turut pada kehendak Tuhan. Kata ketika hampir waktunya mati, bahasa Ibraninya adalah aponesko. Aponesko artinya menjelang mati. Tetapi penekanannya di sini menjelang mati sampai mati. Berarti kata ini seakan-akan mengabaikan kehidupan Yakub sebelumnya. Karena memang di hadapan Tuhan, kehidupan Yakub sebelumnya dari lahir sampai dia pindah ke Mesir, tidak ada yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Dia selalu tidak mau hidup dalam kehendaknya. Hanya bagian ini saja. Menjadi pertanyaan kita, apakah kita sudah memiliki bagian hidup yang paling berkenan, yang dapat kita tunjukkan pada Tuhan ketika kita bertemu dengan Dia? Yakub akhirnya menunjukkan itu pada Tuhan. 2 ayat yang terakhir, kembali kita pada Ibrani 11 ayat 21 bagian B. Lalu menyembah. Menjelang Yakub meninggal, ia menyembah.
Dia tersungkur, seolah-olah ia berkata, sekarang hidupku bukan kehendakku, tapi aku mau tersungkur menyerah pada kehendak Tuhan. Dan yang kedua, ia bersandar pada kepala tongkatnya. Tongkat ini adalah simbol kesetiaan Tuhan. Di saat Yakub dalam pelarian, dia tidak punya apa-apa selain tongkat ini. Kejadian 32 ayat 10 di sana mencatatnya. Dan sampai ia mati, tongkat ini ada bersamanya. Tongkat ini juga menunjukkan hubungan Yakub dengan Tuhan, digambarkan sebagai gembala dengan dombanya. Pengakuan Yakub di saat-saat ia akan menutup mata. Ayat yang terakhir, Kejadian 48 ayat ke-15 bagian B. Yakub sadar bahwa selama hidupnya Tuhanlah menjadi gembala bagi dirinya. Kejadian 48 ayat 15 bagian B. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembala selama hidupku sampai sekarang. Tuhan yang telah menjadi gembala bagi Yakub sampai hari terakhirnya. Biarlah ini juga menjadi pengakuan kita yang terakhir. Selama hidupku, Tuhan, Engkau telah menjadi gembalaku. Dan saat ini kami mau terus digembalakan. Selama hidup kami mau menyediakan diri kami untuk terus digembalakan sampai hari yang terakhir. Dan biarlah di saat hari terakhir itu, tangan Yusuf yang mengatupkan kelopak mata kami. Biarlah sampai nafas yang terakhir kami didapati tetap setia pada pengajaran dan penggembalaan. Tuhan Yesus memberkati. Para pemusik, kita persilakan. Kesimpulan firman Tuhan malam hari ini adalah 3 fase kehidupan Yakub, masa muda Yakub. Yakub muda selalu mengandalkan kehebatan dan kekuatannya sendiri. Masa muda selalu menjadi masa yang kita andalkan. Namun Tuhan belum bisa memakai seseorang sampai ia mengakui kalau dirinya itu nothing. Tidak ada apa-apanya selain bergantung pada Tuhan. Masa tua Yakub menjadi seorang begitu powerful, penuh karisma. Masa menjelang Yakub menutup mata, dari sejak dalam kandungan sampai menjelang matinya, Yakub hidup dalam perjanjian Tuhan. Dan ia mendapati betapa Tuhan itu setia pada janjinya. Dan biarlah kita juga mendapati Tuhan kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang sama yang disembah oleh Yakub. Mari bersama kita akan naik pujian ini. Haleluya. Kau menjawab doa melebihi apa yang kami doakan. Karena Engkau Tuhan yang setia. Oh, Engkau Tuhan setia. Harus kami katakan lagi Tuhan, ketika kami melihat kesetiaan-Mu, hati kami dikuatkan. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu pada malam hari ini, mungkin masalah kami berbeda, tetapi Tuhan kami sama, yaitu Tuhan yang setia. Mungkin yang kami hadapi adalah masalah yang tidak bisa diatasi dengan kekuatan manusia. Mungkin tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan tunjukkanlah kesetiaan-Mu, sehingga ketika kami melihat Engkau Tuhan yang setia, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk bangkit melayani Engkau sekalipun sudah dalam masa tua. Siapapun kami, baik muda, baik tua, kami bangkit untuk melayani Engkau sampai kami menutup mata. Masa-masa pandemi adalah masa-masa sukar, tetapi di masa sukar kami melihat Engkau setia.
Sehingga kesetiaan-Mu itulah yang membuat kami, memampukan kami tetap ada pada penggembalaan di tempat ini sampai hari ini. Tuhan, perjalanan gereja sejak tahun 1977 sampai hari ini menunjukkan bahwa betapa Tuhan itu setia. Sekalipun ada gelombang, ada badai, tetapi kami melihat tangan Tuhan hari demi hari, tahun demi tahun, terus menuntun, menunjukkan kesetiaan-Mu. 45 tahun sudah Engkau setia atas gereja ini. Engkau menjaga, memelihara, memberkati gereja ini yang dibangun dengan doa dan pengajaran. Dan pengajaran sampai hari ini masih dikumandangkan. Itu berarti Tuhan, Engkau setia. Selama pengajaran masih dikumandangkan di tempat ini, kami mendapati Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Karena itu saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Kance, yang sudah dengan setia mengajar kami dari tahun ke tahun. Tuhan, kami tidak dapat membalas semua yang sudah kami terima di dalam penggembalaan ini. Hanya satu doa yang bisa kami naikkan. Tuhan, berkati hamba-Mu, turunkan berkat-Mu untuk hamba-Mu, berkat kekuatan, berkat hikmat, berkat kesehatan. Bahkan Engkau limpahkan urapan yang bertambah-tambah, bahkan ungkapan dalam kekayaan yang tak habis-habisnya, selalu baru Engkau ungkapkan bagi hamba-Mu ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Gembala yang menjadi penolong yang selalu mendukung hamba-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Diaken Linda Tanje yang ada bersama kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati perjalanannya, langkah-langkahnya, hidupnya, pelayanannya Tuhan, pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau menjawab doa kami ini melebihi apa yang kami doakan. Dan kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada saat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari kasih-Mu. Materai karena firman-Mu ini dalam hati kami menjadi berkat yang permanen. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.